ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تَعَذَّنَ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji beserta syukur tidak pernah henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan nikmat-nikmatnya diantaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita salat Jumat. Yang mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, baik ibadah wajib kita ataupun ibadah sunnah kita, senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya Al-Fakir Al-Khatib pada kesempatan khutbah siang hari ini mengangkat tema tentang kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kalimat berikut: matasta'badtumun nasa wa qad walatuhum ummahatuhum ahrara. Artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka. Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada tanya, namun sesungguhnya Amirul Mukminin ini sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa umat Islam, secara syariat diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri atau defensif, bukan perang dengan motif asal menyerang atau offensif. Jamaah Jumat yang berbahagia, hal ini pula yang dilakukan para ulama, para habaib, santri dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan mereka lakukan bersama dengan elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakannya. Al-Quran bahkan secara tersirat menyajarkan posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut:
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pakar ilmu tafsir Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam menyejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus di momen ini adalah perlombaan menuju menjadi pribadi paling takwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan ke masyarakat banyak yang kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, menjaga mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas dan lain sebagainya. Inilah pengejawatan dari sikap amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuan yang menciptakan kehidupan yang baik, lebih harmonis, adil dan sejahtera. Termasuk dalam praktik ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa dengan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ia ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis
yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara ini senapas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang, namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tidak hanya mengeluhkan keadaan tetapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul waton. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi بنفسه وثنى بملائكته بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحايديات وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسعال فتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.